Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang kecerdasan adversitas atau kecerdasan ketahan malangan. Kecerdasan adversitas atau adversity question atau kecerdasan ketahan malangan adalah salah satu bentuk kecerdasan yang diperkenalkan oleh Paul G. Stolz, bahwa kecerdasan adversitas ini mengukur kemampuan individu dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Kecerdasan ini tentu saja diperlukan oleh siswa atau anak kita saat mereka mengikuti proses pembelajaran dan pendidikan di sekolahnya. Pada proses tersebut, siswa atau anak kita tentu dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan dalam mengembangkan potensi diri dan mencapai kesuksesan belajarnya. Banyak orang tentu mengenal Thomas Alva Edison. Ia dapat menjadi contoh seseorang dengan kecerdasan adversitas yang tinggi. Ketika akhirnya ia berhasil menciptakan baterai yang ringan dan tahan lama, dia telah melewati 50.000 percobaan dan bekerja selama 20 tahun. Tak heran bila ada yang bertanya, "Mr. Edison, Anda telah gagal 50.000 kali. Apa yang membuat Anda tetap yakin akan berhasil?" Thomas Alva Edison menjawab, "Bukan hanya berhasil saya telah mendapatkan banyak hasil karena kini saya tahu 50.000 hal yang tidak berfungsi." Jadi Thomas menjawab, "Bukan hanya berhasil, saya telah mendapatkan banyak hasil karena kini saya tahu 50.000 hal yang tidak berfungsi." Luar biasa. Ia mampu mengelola pikirannya sedemikian rupa sehingga apa-apa yang dianggap sebuah kegagalan oleh orang lain, ia terima sebagai sebuah keberhasilan. Bagaimana pendapat para siswa atau ibu dan bapak tentang tokoh anime berikut sekaitan dengan kemampuannya dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya? Tokoh anime ini luar biasa ketahan malangannya atau kecerdasan adversitasnya. Dia tidak mudah menyerah, dia pantang menyerah. Terus mencari berbagai cara atau berbagai jalan sehingga didapatkan keberhasilan atau kesuksesannya. Bapak dan Ibu yang suka menonton anime Jepang ini pasti memahaminya, bagaimana tokoh ini terus berjuang. Bahkan ketika dia masih kecil sudah tidak punya ayah dan ibunya. Bapak dan Ibu, contoh lain yang mudah kita temukan yang memiliki kecerdasan adversitas yang tinggi adalah para nabi dan rasul. Paul G. Stolz membagi kecerdasan adversitas ini menjadi 3 tipe manusia yang ia ibaratkan seperti dalam perjalanan mendaki gunung. Tipe yang pertama adalah tipe manusia quitter. Tipe manusia quitter ini adalah mereka yang berhenti di tengah proses pendakian dengan segala alasannya. Mereka ini mudah putus asa dan menyerah di tengah jalan. Mereka enggan menghadapi masalah dalam kehidupan meskipun itu masalah kecil. Para quitters tidak tahan guncangan badai kehidupan, sehingga dalam kehidupannya mereka tidak pernah mencapai sukses yang berarti. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang selalu mencari jalan aman. Tipe manusia yang kedua tergolong ke dalam kelompok campers. Kelompok campers adalah mereka yang memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah perjalanan dan merasa cukup dengan ketinggian yang telah dicapainya. Ia telah melewati berbagai rintangan perjalanan, namun kurang memiliki keberanian untuk mengambil resiko melanjutkan pendakian. Masih banyak potensi dirinya yang belum teraktualisasikan karena pendakian sesungguhnya belumlah selesai. Boleh dibilang mereka telah mengorbankan aspirasi tingginya demi menikmati stabilitas dan rasa aman. Meskipun sebenarnya tidak pernah ada tempat yang benar-benar aman untuk berhenti, karena masalah kehidupan juga tidak pernah berhenti.
Tipe manusia yang ketiga dikelompokkan sebagai kelompok climbers. Tipe manusia climber ini adalah mereka yang dengan segala keberaniannya menghadapi resiko akan menuntaskan pendakian. Mereka mampu menikmati proses menuju keberhasilan walaupun mereka tahu bahwa akan banyak rintangan dan kesulitan yang menghadang. Mereka sadar bahwa untuk mencapai sesuatu diperlukan pengorbanan dan mereka selalu siap dengan hal itu. Mereka ulet, pantang menyerah, dan tidak berhenti hanya oleh sebuah kegagalan. Para climbers memiliki sistem berpikir positif yang baik, mudah belajar dari setiap tantangan, beradaptasi, berkembang, dan terus bergerak mendaki gunung masalah berikutnya. Kita sungguh beruntung karena adversitas, question atau kecerdasan ketahan malangan ini bukanlah sesuatu yang menetap atau bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kecerdasan adversitas dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui proses latihan-latihan tertentu. Kita dapat menguji siswa kita di posisi manakah saat ini ia berada. Kita bisa menguji anak-anak kita di saat ini di posisi manakah ia berada. Apakah quitters, campers, atau climbers? Dengan memberinya sebuah tugas dan mengamati reaksi atau respon yang ditampilkannya. Misalnya saja, perintahkan ia untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan sekolah. Misalnya menjadi host atau moderator pertemuan-pertemuan kelas secara daring. Bila ia menjawab, "Capek bu, banyak pekerjaan rumah," dan ia tidak melakukan sesuatu, mungkin ia termasuk kelompok quitters yang mudah menyerah dan memilih untuk duduk diam. Bila ia kemudian melaksanakan kegiatan tersebut, lalu kembali asik dengan aktivitas biasa, mungkin ia tergolong ke dalam campers. Dan bila ia dengan semangat tinggi mensukseskan kegiatan tanpa mengganggu prestasi akademiknya, lalu ia bertanya pada Anda, "Ada kegiatan apa lagi yang akan Ibu percayakan pada saya?" Mungkin ia termasuk kelompok climbers, sang pekerja keras. Untuk melatih ketahanan malangan atau kecerdasan adversitas siswa-siswa kita, berikanlah kepada mereka berbagai tugas yang menuntunnya untuk berpikir sedikit keras dalam sebuah kesabaran. Tentu saja untuk memotivasinya, kita dapat memberikan semacam reward atau hadiah ketika ia berhasil menyelesaikan sebuah tugas. Banyak hal sepertinya mustahil bagi seorang quitters. Kata-kata favorit seorang quitters adalah tidak bisa, tidak mungkin, dan saya tidak mampu. Seorang campers akan merasa aman bila sudah merasa di zona nyaman. Baginya sesuatu yang cukup sudah sangat memuaskan. Ia tidak maju dan tidak mundur. Seorang climbers adalah seorang yang optimis. Seorang climbers dapat melihat harapan di balik penderitaan. Percaya dirinya yang tinggi membuatnya bergairah mencapai tujuan. Tekadnya adalah untuk berjuang mencapai dari sebuah kesuksesan kepada kesuksesan berikutnya. Pada kondisi zona manakah kita, siswa kita, atau anak kita saat ini? Quitters kah? Campers kah? Atau climbers kah? Dorongan, bantuan, motivasi, fasilitasi, atau hal apakah yang dapat kita lakukan atau berikan untuk membuat kita, siswa kita, anak kita menjadi seorang climbers? Bapak dan Ibu yang terhormat, adik-adik siswa yang luar biasa, demikian bahasan kita tentang kecerdasan adversitas atau kecerdasan ketahan malangan. Semoga informasi ini memberikan pengetahuan bagi kita dan inspirasi bagi kita untuk mengembangkan kecerdasan ketahan malangan kita. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.